وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghalalkan pernikahan dan mengharamkan perzinahan. Dalam firman-Nya Allah Ta'ala berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Seorang pezina laki-laki dan pezina perempuan. Seorang pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah setiap dari keduanya itu 100 cambukan. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. Dan jangan sampai rasa kasihan mencegah kalian untuk menegakkan hukum Allah. Itu dalam Al-Quran. Jangan sampai rasa kasihan mencegah kalian untuk menegakkan hukum Allah kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kasihan deh, ini anak masih polos Ustaz, famili saya tidak ada seperti itu. Jangan sampai rasa kasihan mencegah Anda untuk menegakkan hukum Allah. Bahkan ditambahi lagi, wal yashhad adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaknya menyaksikan hukuman keduanya ini beberapa orang dari orang-orang beriman. Artinya hukumnya jangan disembunyikan, tampakkan. Untuk apa? Pelajaran bagi yang lain. Jangan sampai yang lain itu berani-berani berzina. Ini loh hukumnya berzina. Tompakkan. Dari sini nggak boleh nutupin ya orang yang dia ini berzina sehingga dianggap baik. Jangan. Kecuali bertaubat. Kalau belum bertaubat, tidak boleh kita baik-baikin. Apalagi naudzubillah sampai dijadikan figur. Pezina jadikan figur. Oh bagus, ini contoh yang baik. Mungkin dia dermawan, mungkin dia gini. Ya, zina harus ditampakkan ini pezina. Ya, jangan malah diantaranya namanya dirubah. Bukan kalau pezina terlalu buruk Ustaz. Apa? Ya kupu-kupu malam lah. Lebih bagus, ya uzubillah, haram. Karena Allah sudah nyebutkan ini pezina saya, agar dia itu merasa risih dengan titel itu dan dia bertobat. Kalau kasih titel kubu malam, ini apa, pekerja banyak ya sosial seumpama. Nah, yang seperti itu malah dia merasa bangga. Berarti ya ini suatu profesi. Hati-hati. Yang seperti itu malah menjadikan banyak orang merasa nggak risih lagi berzina, merasa biasa dengan orang yang pezina. Jangan bikin dia itu terkucilkan di masyarakat agar dia bertobat. Karena maksiat zina itu maksiat karma. Dalam hadis disebutkan man zana zuniya bih. Barang siapa yang dia menzinai seseorang, maka
akan ada dari keluarganya yang dizinai. Akan ada dari keluarganya yang dizinai. Walau fi qa'ri dari, walaupun dia nggak pernah keluar. Dia nggak pernah keluar, tapi akan kena zina itu. Karena dia pernah menzinai orang. Di sini hati-hati. Ya. Dan zaman sekarang kalau sudah berzina, naudzubillah, kadang-kadang ada anak, kadang-kadang menikah ini. Dan yang parahnya lagi, anak yang lahir atau hamil di luar nikah itu diakui sebagai anaknya. Maka itu muncul dari situ keburukan-keburukan yang bermacam-macam. Pertama, anak, seumpama anak tadi itu perempuan, yang jelas dia tidak mahram dengan ayah biologisnya. Ya, ayah biologis itu tidak mahram kalau dia hamilnya sudah sebelum nikah sudah hamil. Sehingga hukum dalam syariat Islam ini boleh ayah zina itu nikahi anak zinanya, tapi makruh karena dia dari maninya. Terus DNA sesuai, iya. DNA itu nggak bisa memutuskan ini nasab ke fulan, nggak bisa. Karena itulah orang sekarang gembor-gembor pingin Duriyat Nabi suruh DNA, nggak dijawab. Kenapa? Karena itu tidak bisa menentukan fulan bernasab dengan fulan. DNA itu hanya menentukan fulan ini ya hasil dari fulan, tapi belum tentu bernasab. Karena anak zina DNA-nya sesuai. Anak zina itu DNA-nya pas dengan orang yang menzinai dia, tapi nggak bernasab. Sehingga sudah dari pelajaran fikih dari dulu sudah dikatakan DNA nggak termasuk sebagai alat untuk menentukan nasab seseorang, karena dia hanya menentukan gennya sesuai, itu aja. Yang penting gen sesuai, mau hasil nikah atau zina. Karena itulah untuk nasab nggak dipakai. Ahli nasab nggak pakai DNA di dalam menentukan fulan itu bernasab dengan fulan, nggak pakai DNA, Pak. Kok sekarang orang-orang jahil gembar-gembor DNA? Ya karena tadi, kalau sudah jahil kebanyakan, maka adabnya kita diem. Diem itu tidak menggubris adalah akhlak untuk orang-orang jahil. Allah berfirman, wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil. Artinya jangan digubris, jangan diladeni. Kenapa? Orang jahil kita tanggapin tambah jahil dia, malah kita jadi jahil juga gara-gara gubris dia. Nggak perlu digubris sudah. Nah, sehingga dalam hal ini kalau sudah seseorang itu hasil dari zina, ya maka dia nggak mahram. Cuman tetap nanti cium tangan ke ayahnya, dia tetap buka jilbab di depan ayahnya, padahal nggak boleh, dosa lagi. Yang parah lagi nanti ketika sang ayah meninggal, dia nggak dapat warisan, karena anak zina nggak dapat warisan dari ayah zinanya. Dia ngambil hak waris yang bukan hak dia, pencuri sudah ini. Dari siapa pencurinya? Dari yang mengatakan ini anaknya. Belum lagi dia dikasih bintinya, binti ayah zinanya. Haram, nggak boleh. Karena dia nggak punya ayah. Jika nggak punya ayah, menasabkan seorang bukan kepada ayah, kepada nasabnya, hukumnya haram. Haram lagi. Belum ditambah ketika nanti menikah. Sang ayah zina itu pengen jadi walinya, nggak sah. Ketika dia bersikeras jadi wali, nggak sah pernikahannya, hubungan dengan suaminya zina lagi. Hati-hati, kalau sudah karena perzinahan itu berat, harus gentleman orang tua. Ini bukan anak saya, harus gentleman. Kalau enggak berakibat banyak kemungkaran-kemungkaran, dan itu jadi jariah dia di akhirat. Dia meninggal tapi dosanya lanjut. Kenapa? Karena tadi nutupin
nutupin kalau ini hasil zina. Walaupun itu orang sudah jadi soleh, sudah baik, dia sudah baik, tetap namanya menjadi baik, tapi namanya bekas maksiat pasti ada. Sedang dia harus sadar diri, ini anak bukan dari hasil nikah. Harus sadar diri dia. Artinya jangan berani-berani jadi wali. Serahkan itu ke wali hakim. Karena yang sah jadi wali cuma wali hakim, nggak boleh yang lain. Nah, ini penting ya. Sehingga kalau sudah urusan perzinahan ini disepelekan, bahaya dan menjadi murka Allah untuk orang-orang sekitarnya. Sekitar pezina tadi dapat murka kalau mendiamkan. Masih kita di dalam syarat-syarat seorang istri ya, syarat-syarat calon istri. Perempuan yang sah untuk dinikahin itu kayak apa? Pertama, khuluwun min nikah. Dia tidak berstatus istri seseorang. Wa iddatin, dan dia sepi dari iddah. Iddahnya selesai. Termasuk masih status istri kalau perempuan tadi ditinggal oleh suaminya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, nggak pernah ditelepon wala dikirim duit, nggak pernah. Terus sang perempuan tadi merasa suaminya sudah nggak ada, maka ada yang melamar, dia iakan. Haram, nggak boleh. Kenapa? Karena dia masih status istri orang. Loh, saya sudah nggak dinafkahi, dicerai nggak? Belum, ya sudah, nggak bisa. Harus ada cerai. Selama belum dicerai, maka dia masih status istri orang itu. Kalau seorang laki-laki, enak aja dia, karena dia punya jatah 4. Yang istri grogot tinggalkan, dia nikah di luar kota sana. Tapi perempuan ini repot, Pak. Perempuan ini selama dia tidak diceraikan oleh suami yang kabur tadi itu, tetap dia nggak bisa menikah dengan orang lain. Sudah setahun saya tinggal, walaupun setahun. Terus kayak apa caranya saya biar bisa untuk status saya ini jelas gitu loh. Nah, biasanya di dalam pernikahan itu ada taklek, sigoh taklek yang dibaca oleh suami. Nah, itu ambil. Sang istri itu datang ke pengadilan, laporkan bahwasanya suaminya 3 bulan nggak ngasih nafkah. Maka yang ngurus perceraian hakim. Nanti hakim jatuhkan talak ketika sang suami dicari nggak ada, dihubungin nggak datang. Ini olas hakim jatuhkan talak. Habis talak, perempuan itu iddah 3 kali suci atau 3 bulan. Selesailah iddahnya, silahkan nikah. Tapi sebelum ada perceraian, ucapan talak dari suami, nggak bisa. Nah, ini penting ya. yang repot, maaf, kalau nikah siri. Sudah nikah siri ditinggal suami lagi, yang kasihan perempuannya, karena dia nggak tercatat di pengadilan agama. Mau lapor apa? Mana catatannya? Mana bukti Anda sudah pernah menikah dengan fulan? Nggak ada buktinya. Ya sudah, bagaimana Anda nuntut cerai? Anda nggak ada bukti. Ini yang repot, Pak. Ya, sering saya bilang, kalau nikah siri itu yang dirugikan perempuan. Kalau pas suaminya kabur, repot. Istri minta cerai, suami nggak mau, tapi dia nggak mau nafkah, nggak mau, ini kabur. Ini repot, Pak. Kenapa repot? Karena perempuan ini harus bisa merayu laki-laki itu untuk menceraikannya. Dari sinilah muncul bab khulu. Khulu itu boleh sang perempuan itu memberikan apa yang diminta oleh suami dengan syarat suami menceraikan dia. Minta apa sampean? Oh, minta uang sekian, baru saya ceraikan. Silahkan. Itu repotnya di situ. Ya.
Nah, sehingga dalam hal ini seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan itu dia harus wajib tahu dulu perempuan ini statusnya apa, perawan atau janda. Kalau dia janda, janda apa? Janda wafat apa janda cerai? Kalau dia janda wafat, harus cari tahu mulai tanggal berapa wafatnya sang suami, baru dihitung. Kalau nyampe 4 bulan 10 hari setelah kematian suami, berarti iddahnya selesai, boleh dinikah. Kalau belum sampai 4 bulan 10 hari, berarti masih iddah, haram dinikah. Kalau dia dicerai, mana bukti cerainya? Harus jelas. Jangan hanya percaya dengan ucapan perempuan itu, oh saya sudah cerai kok. Gak bisa. Harus buktinya cerainya mana. Baru dilihat tanggalnya, tanggal cerainya. Nah, sekarang tanya ke perempuannya, dia masih aktif haid atau sudah gak haid atau gak pernah haid. Kalau masih aktif haid, 3 kali suci. Iddahnya 3 kali suci, suci, haid, suci, haid, suci, haid ketiga selesai sudah. Dan kalau dia bukan perempuan yang haid, memang gak pernah haid atau sudah selesai haidnya, menopause. Menopause itu umur 56-57 ya. Maka dengan 3 bulan dihitung semenjak ucapan talak jadi, bukan dari ketok palu hakim. Ini yang sering saya jelaskan. Ucapan suami kepada istrinya, saya cerai kamu, itu mulai hari itu sudah terhitung iddah. Ngurus perceraiannya 2 bulan kemudian, bukan dihitung dari keluarnya surat cerai, berarti sampai 3 bulan lagi. Nah, mulai ucapan cerai itu mulai kapan? Mulai itu dihitung. Karena maaf, banyak sekarang ini sebagian orang sudah nyerai istrinya, dia 2 kali, 3 kali, tetap kumpul. Alasannya apa? Belum cerai secara resmi. Ini resmi menurut syariat. Haram Anda kalau sudah 3 kali, nggak boleh lagi untuk menyentuh istri, haram. Walaupun belum daftar ke hakim. Karena hakim itu cuma pengukuhan secara negara. Tapi secara agama dia sudah jatuh. Banyak guys itu kasusnya ya. Kemudian yang pertama tadi, perempuan itu bukan satu sebagai istri seseorang dan dia sudah selesai iddah. Yang ketiga, ta'yin, ditentukan. Artinya kalau seorang ayah tadi punya 2 atau 3 putri, harus sebutkan nama. Nggak cukup saya nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar, nggak boleh. Sebutkan putrinya ini siapa. Karena dia punya lebih dari 1 putri, wajib disebutkan nama. Terus yang ketiga, adamu mahramiyah. Tidak ada hubungan antara calon suami dengan calon istri, hubungan mahram. Mahram nggak boleh. Mahram dengan sebab nasab. Nasab ini contohnya apa? Ada 7 ya, yang mahram secara nasab. Mahram itu siapa Ustaz? Mahram itu perempuan yang nggak boleh dinikahi. Nggak batal wudhu kalau bersentuhan dengan dia. Dan tidak haram sentuhan dengan dia, nggak haram. Cium tangan nggak haram, gandengan tangan nggak haram, karena mahram ya. Siapa aja itu? Pertama ibu sampai ke atas. Ibu ini yang melahirkan kita ya, sampai ke atas. Neneknya ibu, terus neneknya nenek sampai ke atas. Yang kedua anak putri. Putri ini anak yang lahir dari sulbi kita. Anak yang lahir dari sulbi kita itu namanya putri. Sampai ke bawah, cucu perempuan, anaknya cucu, terus itu mahram. Kalau anak angkat enggak. Anak angkat enggak mahram ya. Anak adopsi. Anak adopsi walaupun dari bayi Anda ambil enggak mahram. Kecuali kalau sempat disusui oleh istri Anda, minimal 5 kali susuan sampai kenyang.
Nyusuinya. Tapi biasanya ASI itu hanya keluar bagi orang yang hamil atau habis melahirkan. Nah ini nggak pernah hamil, nggak bisa nyusui. Pakai SGM nggak bisa, harus ASI. Sehingga walaupun diambil semenjak bayi, tapi tidak di ASI, ya olas, nggak mahram ini. Ya, tidak mahram. Kalau sudah dia dekat balik, nggak boleh lagi sentuhan dengan ayah, dengan ayah angkatnya. Wajib dia nutup jilbab, dan bintinya harus ke ayah asli, tidak boleh kepada ayah adopsi, kepada ayah angkatnya nggak boleh. Sama dengan dia nggak mahram. Seumpama ayah angkat tadi nikahin putri adopsinya, tidak masalah. Karena itulah nggak boleh lagi goncengan. Oh ini saya ngerawat Ustaz, terus ngerawat jadi mahram gitu. Ngerawat gak jadi mahram, ada batasannya, hati-hati. Kadang-kadang ini saya anggap anak, cuman saya anggap kan. Walaupun putri kandung enggak Anda anggap anak, tetap mahram. Karena yang dinilai dalam syariat kandung apa Anda, itu aja. Ya. Terus yang ketiga saudari. Saudari itu mau saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, itu mahram semua. Tapi kalau saudari tiri enggak. Saya nikah dengan janda, punya anak perempuan. Saya punya anak laki-laki. Ini anak laki-laki saya dengan anak perempuan tadi enggak mahram. Kenapa? Enggak ada hubungannya. Apa hubungannya? Seayah bukan, seibu bukan, kandung juga bukan, sehingga boleh ayah dengan ibu tadi nikah, anaknya nikah juga, sekali acara selesai urusan, tidak apa-apa. Yang repot kalau tinggal serumah. Ini kadang-kadang maaf, banyak kasus seorang anak tiri dikerjain saudari tirinya. Kenapa? Nggak mahram. Kenapa didekatkan? Kalau sudah nggak mahram, nutup aurat di rumah. Ketika dia nggak mengindahkan aturan syariat, ya jangan salahkan, banyak kejadian. Karena syariat Allah nggak ditegakkan di rumah itu. Ya. Sehingga dalam hal ini, dengan saudari tiri, tetap hukumnya nggak mahram. Dan orang tua wajib tegas dalam hal itu. Kalau bisa salah satunya suruh ngekos di mana kah? Jangan serumah. Kalau serumah tapi tetap penjagaannya, karena dua ini tidak mahram. Sama seperti seorang perempuan tinggal di rumahnya keluarga suami. Di situ ada ipar-ipar. Sampai ada istilah dalam hadis alhamul maut, ipar adalah maut. Ya betul memang. Kenapa ke maut? Karena kalau dekat bahaya. Kadang-kadang saking dekatnya, udah apa ini adik saya, padahal bukan adik, hati-hati. Ya, itu yang menjadikan banyak malapetaka di rumah itu gara-gara seperti itu. Terus kemudian sampai ke bawah ya, keponakan. Ya, yang keempat keponakan, itu putrinya saudara atau saudari kita. Tapi kalau putrinya sepupu nggak mahram. Keponakan sepupu tidak mahram, karena sepupu sendiri nggak mahram. Ini kadang-kadang sering kita ya kumpulan keluarga antara sepupu salaman, nggak boleh, nggak mahram. Boleh nikah itu, sepupu itu boleh menikah, karena boleh menikah itu nggak boleh salaman, nggak boleh buka aurat, batal wudu kalau sentuhan. Ya, terus kemudian bibi ini siapa? Saudarinya ibu atau saudarinya paman. Kalau istrinya paman bukan bibi, nggak mahram. Istrinya paman tidak mahram. Yang mahram itu kalau saudarinya ayah atau saudarinya ibu, sampai ke atas. Saudarinya nenek, saudarinya kakek. Kalau istrinya kakek, ya. Nah, istrinya saudarinya kakek, siapa ya? Paman ya.
kita manggil kakek juga, walaupun itu saudaranya kakek. Dia punya istri, istrinya ini nggak mahram. Sama Anda nggak boleh cium tangan Anda, karena dia nggak mahram Anda. Seumpama dia dicerai oleh saudaranya kakek tadi, Anda boleh menikahinya. Kenapa? Karena nggak mahram hukumnya. Kemudian anaknya paman, sepupu perempuan, sekali, 2 kali, bahkan anak-anaknya pun ini yang nggak mahram ya. Yang mahram itu tadi BB tadi ya. Nah, itu aja yang mahram, sisanya tidak mahram. Sepupu nggak mahram, terus ipar nggak mahram. Ini yang sering di rumah nih, banyak yang di rumah nih ya. Kadang-kadang kita tajahul, pura-pura nggak tahu, padahal pernah hadir pengajian, tapi pura-pura nggak ngerti. Wis mumpung dia nggak ngerti Ustaz, nggak apa-apa. Kalau dia belajar ya baru saya tegas juga. Ini repot. Kapan Anda tegasnya? Yang seperti dituntut karena Anda sudah ngerti agama, Anda sudah pernah belajar. Sama kayak di sekolah, maaf. Saya nggak bahas masalah yang SD lah, SMP, SMA. Kadang guru-gurunya yang laki-laki, pas ada siswi cium tangan, kasih juga. Mumpung nggak ngerti. Kalau ngerti, baru dia gini, ngerti sudah. Ya, sampean yang ngerti, kenapa kok tambah? Kayak nggak ngerti gitu. Anda yang guru harusnya ngerti. Kasih tahu, nggak boleh, nah engkau sudah SMP, sudah SMA, jangan salaman dengan saya karena saya nggak mahram. Gitu loh yang tegas. Itu bukan pendidikan ya. Pendidikan itu kalau mahram, yang ustadzah, ibu guru ngasih tangan ke siswi, bas, jangan ke siswa. Yang pak guru ngasih tangan ke siswanya, jangan ke siswi. Itu pendidikan ngarannya. Ini enggak semua diobral, enggak mendidik. Sampai kuliah kayak gitu. Kadang-kadang maaf, murid waktu TK dulu, sekarang saya sudah besar, mau sowan ke guru TK saya dulu. Iya dulu cium tangan sampai TK masih, sekarang jangan cium tangan. Sudah merewokkan semua cium tangan ya. Nah, seperti ini harus sadar kita, karena dari kita lah pendidikan itu. Kalau kita tidak menghidupkan pendidikan itu di sekitar kita, terus siapa yang mendidik, Pak? Yang didik mereka siapa? Karena mereka sudah terbiasa, tidak apa-apa, guru saya aja ngasih tangan, kalau saya cium tangan, berarti nggak apa-apa dong. Nah, itu yang mereka ambil. Salah siapa ini? Pendidikan siapa ini? Nah, pendidikan siapa itu? Sehingga ini penting di dalam pendidikan itu yang lebih penting praktek. Cuma teori banyak, Pak. Tapi mulai dari kita, ya. Sehingga urusan masalah kenakalan remaja itu orang tua ikut andil, orang tua didik yang di sekolah ikut andil. Bukan kita lepas tangan, karena bisa dari kita itu mereka seperti itu. Dari kita yang tajahul, pura-pura nggak ngerti, padahal ngerti. Nah, maka di sini dikatakan fayahrumu nisa'u qarabatin ghairu waladi umumatin ukhulah. Maka mahram atau haram dinikahi perempuan-perempuan yang kerabat, ya, selain putri-putrinya bebek atau paman. Kalau putri-putri mereka nggak mahram, nggak apa-apa dinikahi. Tapi kalau selain mereka jangan dinikahi. Auradoin atau karena susuan, maka diharamkan dengan sebab susuan semua yang diharamkan dengan sebab nasab. Kalau seorang anggap ya bayi ini namanya umur kurang dari 2 tahun,
disusui oleh seorang perempuan yang bukan ibunya, namanya B. Ya. Jadi A si bayi disusui oleh B sang ibu, bukan ibunya, perempuan lain luar. Maka kalau sudah si B itu menyusui si A ini 5 kali, 5 kali di sini sampai puas, susui sampai puas, dia lepas sendiri 1, nanti si malamnya atau besoknya nyusu lagi sampai puas 2, sampai 5 kali, maka semua perempuan keluarganya si B ini mahram dengan si A yang bayi. Semua perempuan keluarganya si B mahram dengan si A. Ya, sehingga nggak boleh si A itu nikahi siapapun yang ada kerabat dengan B. Entah itu putrinya B, keponakannya B, saudarinya B, semua nggak boleh dia nikahi karena saudara susuan. Dan semua perempuan yang pernah disusui oleh B, mungkin B bukan cuma nyusui si A, dia juga nyusuin bayi-bayi yang lain, di situ ada perempuan juga, haram dia nikahin karena pernah nyusu dengan satu ibu perempuan tadi. Kemudian semua anaknya si A semua nanti sudah besar punya anak, semua anaknya si A ini mahram dengan B. Ya, tapi saudara-saudaranya A nggak mahram sama B. A punya saudara yang nggak pernah nyusu dengan B, nggak mahram. Boleh saudaranya A itu nanti nikah dengan B, boleh, atau dengan putrinya B, tidak apa-apa, karena dia bukan A. Yang pernah nyusu A, bukan saudaranya. Atau atasnya A ini, A punya orang tua, itu nggak mahram dengan B. Yang mahram cuman A dan anak cucunya. Sampingnya A, saudara-saudaranya, atau atasnya A tidak mahram. Tapi dengan B, seluruh atas ke samping ke bawah mahram dengan si A. Ini yang perlu diperhatikan kalau urusan susu, ya. Karena itulah mengapa di dalam syariat haram donor ASI. Haram donor ASI. Kenapa? Karena bisa bikin rancu. Kadang-kadang sebagian orang hatinya baik, Ustaz kasihan Ustaz, di sebaya itu banyak anak-anak bayi yang ibunya nggak keluar ASI. Sementara saya ASInya banyak, boleh nggak saya donorkan ASI saya? Dulu jangan. Kenapa? Karena banyak bayi yang mahrum sama Anda. Repotnya pas anak Anda besar, bayi itu besar, pas nikah kayak apa? Anda apa ngerti siapa-siapa bayi yang pernah minum ASI Anda? Ngerti nggak Anda? Nggak tahu Ustaz. Yang penting saya tiap hari saya donorkan ke sana. Dulu repot Pak. Ketika 2 orang menikah, sudah punya anak, baru ketahuan kalau dua-duanya pernah minum ASI Anda, wajib pisah. Karena dua-duanya mahram. Kalau dilanjutkan zina, hati-hati, nggak gampang-gampang masalah donor ASI. Karena itulah diharamkan ulama. Kalau mau nyusuin jelas, oh fulan saya susui, jelas. Tulis itu, berarti ini mahram dengan Anda dan nggak boleh dia nikahi anak-anak Anda atau cucu Anda, nggak boleh. Karena saudara semua. Hati-hati urusan ASI. Au musaharah, atau secara musaharah. Ya, musaharah ini karena periparan. Ada kalanya mahram karena periparan. Ada 2 orang menikah, maka di sini ada yang diharam jadi mahram. Pertama, ibu mertua. Ibu mertua langsung mahram. Bahkan mahramnya abadi. Arti abadi apa? Seumpama Anda bercerai dengan pasangan Anda, ibu mertua tetap mahram. Tetap Anda boleh cium tangan sampai kapanpun. Bahkan walaupun nggak sempat hubungan.
Sudah akad qabil tuh nggak sempat hubungan, Anda cerai itu istri, tetap ibunya mahram dengan Anda. Ibunya dia mahram. Kenapa? Ibu mertua sampai hari kiamat tetap mahram. Sampai ke atas ini. Neneknya istri terus sampai ke atas. Yang kedua, menantu. Menantu perempuan itu mahram. Walaupun hanya beberapa menit baru dicerai oleh putra Anda, tetap dia menantu, nggak boleh dinikahi karena dia mahram. Cium tangan kapanpun ketemu nggak masalah, karena menantu tetap menantu. Terus yang ketiga, istrinya ayah, ya bukan ibu ya. Ayah saya nikah lagi dengan perempuan, maka perempuan itu mahram dengan saya karena istrinya ayah. Istrinya ayah ini abadi sampai kapanpun, walaupun bisa dicerai oleh ayah, dicerai sudah sama ayah, tetap dia adalah pernah jadi ibu saya, pernah menjadi istri ayah saya, mahram terus. Tapi anak dia kayak apa Ustaz? Kalau anak dia hasil dengan ayah Anda, berarti saudari Anda. Tapi kalau anak dia dengan laki-laki lain, bukan saudari Anda, nggak mahram, boleh Anda nikahi. Ya, ini. Yang keempat, anak tiri. Ya, Anda menikahi seorang janda punya anak perempuan, nah anak perempuannya mahram dengan Anda. 4 ini saja yang mahram karena pernikahan. Selain 4 ini nggak mahram. Contohnya siapa? Bibinya istri. Nah, yang mahram kan ibu mertua. Kalau saudarinya ibu mertua, Ustaz, nggak mahram. Nggak boleh cium tangan dengan bibinya istri karena dia nggak mahram. Yang mahram cuma ibu mertua aja. Sama dengan nenek. Yang mahram cuma nenek aja, neneknya istri. Saudarinya neneknya istri nggak mahram. Jangan gara-gara dipanggil nenek juga cium tangan juga. Nggak semua nenek itu mahram. Ya, karena orang sekarang kan manggil nenek semua itu. Tapi tetap yang nenek cuma satu, siapa tuh? Ibunya mertua, itu nenek. Saudarinya nggak mahram. Ya, ipar nggak mahram. Ipar nggak mahram. Atau saya punya anak nih, laki-laki. Kemudian saya nikah dengan seorang perempuan. Nah, mertuanya dia, ibu mertua saya, ya, itu dengan anak saya nggak mahram. Paham ya? Kenapa? Karena hubungannya apa? Dia bukan neneknya. Neneknya dia, ya ibunya dia ini, neneknya dia. Ini enggak. Dia sama istri saya mahram karena anak ibu tiri. Tapi dengan ibunya ibu tiri nggak mahram. Dengan ibunya ibu tiri nggak mahram. Jadi nggak boleh mertua anak cium tangan dengan anak anak. Karena beda jalur. Ini banyak kadang-kadang. Ya, kadang-kadang banyak yang seperti itu terjadi. Ya, nenek juga ini cium tangan, nenek juga. Nenek dari mana? Makanya kalau orang ngerti syariat, hidup kayak di penjara. Kayak di penjara sampai di dunia. Kenapa? Aturannya banyak. Sehingga Nabi bersabda, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi yang beriman. Lu beriman, dia megang syariat kayak di penjara dia. Aturannya banyak. Tapi untuk itu dia hidup. Untuk itu dia hidup. Bukan untuk leha-leha. Karena Allah akan gaji dia dengan surga selama-lamanya. Gajinya surga selama-lamanya, Pak. Sehingga berat. Ya tidak apa-apa. Sesuatu yang mahal itu ya harganya mahal juga. Nah, seperti itu. Fatahrumu, maka menjadi mahram zaujatu aslin, istrinya ayah, istrinya kakek, istrinya ayah, istrinya kakek, kakek nikah lagi, itu mahram. Wa faslin, istrinya anak,
menantu kan, isinya cucu. Wa asru zaujatin, ya, mertua, orang tuanya istri. Wa kadza fasluha, demikian juga anaknya istri kalau sudah masuk, sudah hubungan dengan istri. Sudah hubungan dengan istri, maka anaknya langsung jadi mahram, ya. Nah, ini perempuan-perempuan yang mahram. Fi zauj, disyaratkan untuk suami. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang, ya. Sebagai paripurna majelis, ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Yang perempuan. Ini mau kembali lagi kembali lagi nikah dengan suami itu, apakah perlu nikah lagi belum pihak ini atau langsung nikah secara pengadilan secara awal? Iya. Yang pertama kita bahas, cerai itu haknya suami. Cerai itu haknya suami. Nggak ada istrinya, istri menceraikan suami, nggak ada, Pak. Yang ada cuman boleh nuntut, menggugat. Gugat itu belum final. Kalau suami nggak ceraikan, ya nggak jadi. Jadi nggak ada istri bilang, saya sudah cerai suami saya 3 kali, dari mana sampai punya hak cerai? Yang punya hak cerai itu cuma suami, istri nggak bisa. Karena itulah sering dibilang dalam syariat, kalau menikahkan putri atau saudari, pilih-pilih. Karena dia akan terkurung dengan suaminya. Kalau dengan yang baik, beruntung dia. Kalau dengan bejat, kasihan dia. Yang salah ya keluarganya, kenapa ngasihkan model gini? Karena itu dalam disebutkan, barang siapa menikahkan putrinya atau saudarinya dengan laki-laki yang tidak bertakwa, laki-laki yang tidak baik, maka dia telah mutus silaturahim dengan putrinya tadi. Kayak dia mutus, dituntut di akhirat nanti. Kok bisa masangkan model ini? Hati-hati. Nah, karena itulah dalam masalah talak itu karena hak suami, maka suami nggak boleh terpaksa. Nggak boleh menceraikan terpaksa, nggak sah. Ditodong suami, ayo ceraikan istrimu, kalau nggak tak tembak. Ucapkan dia, saya cerai istri saya, nggak sah. Kecuali kalau paksaan itu dibenarkan oleh syariat. Kapan itu? Ketika hakim memaksa suami yang dia sering mendolimi istrinya. Maka paksaan itu dianggap benar. Paksaan itu dianggap benar. Kenapa? Karena tadi, ini kalau dilanjutkan bahaya. Sang suami nggak mau nyeraikan, tapi tetap nggak mau tobat, ganggu, nyiksa terus. Maka di sini hakim berhak untuk memaksa dia. Atau dia sudah ada taklek di waktu akad. Kalau dia nggak ngasih nafkah sekian bulan, atau dia memukul atau gini, atau kan ada macam-macam. Nanti kalau sang istri lapor kepada hakim dengan membayar 10.000 untuk materai, maka jatuh talak saya, kan gitu kan. Nah, itu dia cukup dengan lapor dengan syarat yang sebelum dibaca oleh suami itu memang ada, jadi walaupun suami nggak ridho, jadi. Ya, kalau sudah jadi talak, kemudian suami istri ini mau balik, apakah harus akad baru? Dilihat.
Kalau itu masih iddah belum selesai, cukup suami mengatakan rojak tuki, saya rujuk engkau, maka langsung halal. Asal iddahnya tolaknya baru 1 atau 2. Kalau sudah tolak yang ketiga nggak bisa. Tolak yang ketiga sudah nggak bisa, harus ada muhalil, nggak boleh rujuk. Tapi kalau iddah sudah selesai, kemudian pengen rujuk, wajib akad baru. Harus ada saksi 2, wali lagi, mahar lagi, seperti itu. Itu aturannya demikian. Terus maaf kalau yang model selingkuh, ini berarti sudah borok di dalam, repot, mau dikembalikan repot. Ya, kalau sudah penyakit selingkuh itu repot. Ya, kenapa? Karena kalau sudah itu penyakit, ada masalah sedikit selingkuh lagi dia. Sehingga yang seperti itu mending nggak usah sudah, mending nggak usah. Hanya nggak usah dibalik, karena penyakit yang sama agak repot. Ya, nah, seperti itu. Pertanyaan lain? Ada Pak RT. Assalamualaikum. Ya, Pak. Iya. Ya, yang bukan mahram sampai tutup usia. Oh, kalau mulainya itu sampai sekiranya dia disukai lawan jenis. Bukan balik ya, di bawah balik. Biasanya perempuan itu disukai lawan jenis umur berapa? Disuratin, nah, cinta monyet lah saya. Nah, itu mulai umur berapa? Anggaplah 10 tahun, halas. 10 tahun udah bisa lagi. 10 tahun udah bisa lagi. Sudah nenek-nenek Ustaz. Walaupun nenek-nenek tetap ya. Walaupun awal memang Imam Syafi'i sempat beliau itu kalau untuk sudah nenek yang reot-reot enggak apa-apa sudah. Cium tangan kata beliau, tapi akhirnya beliau narik lagi, tidak tetap. Tapi ada pendapat yang membolehkan kalau sudah umur 100, 120 ya, sampai nggak jelas ini laki apa perempuan lagi ya, hukumnya ini seperti ini ya tidak apa-apa. Nah, cuman afdolnya ya kita pakai satir penghalang ya. Disebutkan Nabi SAW itu la tamassu yaduhu yada mro'ah. Dan Siti Aisyah, Nabi itu tangannya nggak pernah nyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis, kalau seandainya ditusuk kepala seorang itu dengan jarum, itu lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang gak mahram dengannya. Dari sini ulama mengatakan nggak boleh. Walaupun family tadi kan, family kalau yang mahram nggak apa-apa, yang nggak mahram, sepupu, istrinya, saudara ya nggak bisa. Sudah sudah adatnya ya bisa, harus pelan-pelan tinggalkan. Itulah syariat ya, berat. Syariat itu berat. Ya. Adik. Assalamualaikum. Penjelasannya sedikit lagi yang masalah lahir di luar nikah. Ini maaf sebelumnya. Ini bisa kawin tanggal berapa ini? Tanggal 26. Hari ini nikah kan berarti kan kemarin tuh nikahnya, hari ini kawinnya resepsi nggak bahasa gitu. Cuman ini perut maaf ini ada yang 4 bulan lah kan biasanya kan pengantin tuh ditutup berapa sih? Itu gimana dari keluarnya pengaruhkah sama anak yang lain?
Jalan keluarnya Ustaz, apa gimana tuh? Loh, maksudnya jalan keluar ini dia sudah Anaknya yang lahir ini Statusnya. statusnya kan sama yang saudara yang menikah iya. betul-betul sepupu kah atau Oh iya. Selama dari satu rahim mereka mahram. ya cuman di luar nikah tadi. Iya, dia nggak mahram hanya dengan abahnya aja. Dengan abahnya nggak mahram, dengan ibunya mahram. Dan dengan saudara-saudaranya yang satu rahim dengan dia mahram semua. Mahram, cuman seibu gitu loh. Karena apa? Dia nggak punya ayah tadi. Dia nggak ada ayah. Tetap kita melindungi kita karena ini bukan dosa dia. Ini dosa orang tuanya. Tetap kita jaga. Bahkan kalau perlu, sumpama dia kalau bisa nggak tahu gitu loh. Walaupun nantinya pasti ngerti. Nanti ini nggak ada binnya ini. Karena sekarang di capil pun kalau hasil luar nikah nggak dikasih binti, nggak dikasih bin. Kenapa? Bisa rancu kalau dikasih bin. Karena ini sampai nanti ini dalam urusan waris dia nggak dapat. Tapi boleh, bahkan dianjurkan orang tua itu ngasih wasiat. Wasiat itu kan pemberian untuk yang di luar ahli waris. Dia nggak dapat warisan tapi kasih wasiat, sehingga dia walaupun nggak dapat warisan tapi dia dapat wasiat. Wasiat di sini pemberian untuk seseorang di luar ahli waris yang dikaitkan dengan kematian. Jadi kalau saya meninggal, fulan kasih motor ya. Itu namanya wasiat. Tapi selain ahli waris, termasuk tadi ayah di luar nikah ini seperti itu. Kalau bisa saudaranya nggak tahu, gitu, tidak masalah. Bukan salah dia. Jangan sampai itu menjadi momok untuk dia. Akhirnya dia terkucilkan. Ya jangan. Tetap kita jaga hatinya. Jadi yang wajib menikahkannya tadi misalnya wajib menikahkan hakim atau Hakim. Hakim. Jadi yang menikahkan dia hakim. Nggak boleh taukil. Taukil itu kalau yang mewakilkan sah menikahkan. Wah, dia nggak sah menikahkan. Bagaimana bisa taukil? Jadi taukilnya nggak ada. Cuman untuk nutupin seumpama ini sudah jadi baik Ustaz. Sudah jadi apa? Pimpinan masjid seumpama. Ketua masjid ini apa ini? Ketua masjid. Ya sudah, tinggal nanti wali hakim itu bilang aja ini sudah taukil di rumah, jadi akadnya langsung saya. menutupin menyimpan. Iya, karena sudah tobat ya, ini sudah selesai, sudah final. Tapi tetap harus wali hakim, nggak boleh ini ujuk-ujuk dia langsung mau. Itulah guru saya, itu beliau nggak mau nikahkan perempuan yang anak pertama. Guru saya kalau diminta nikahkan anak pertama perempuan nggak mau, kecuali yang dia tahu siapa ayahnya. Kenapa? Kalau salah tanggung jawab di akhirat Pak, repot. Seandainya anaknya laki-laki Nggak ada masalah. Ada laki-laki nggak jadi wali, abahnya aman aja. kayak gitu udah tahu kan saya dengar ini laki-laki atau perempuan ya. Iya. Kalau anak laki-laki aman aja. Karena dia enggak. Cuman sekarang, Pak, maaf. Enggak bisa sekarang harus anak pertama. Kadang-kadang anak kedua, ketiga. Maaf, sekarang ini selingkuh, cerai. Anak pertama anak asli, yang kedua enggak tahu anak siapa. Ya maaf. Zaman sekarang enggak bisa ditebak. Enggak bisa ditebak. Ini yang agak repot nih Indonesia. Fadhol. Ya. Assalamualaikum. Kemudian dijelaskan bahwa zina adalah maksiat haram. Apakah ada cara untuk memutuskan atau menghentikan karma tersebut? Baik,
Ya, bisa dengan dia bertobat dan apa namanya menjaga dzurriyyatnya tadi ya, pendidikan agama yang cukup, menjaga pergaulannya. Bahkan di antara amalia salaf itu disebutkan barang siapa yang dia sering membacakan Al-Qadr di kepala anak, inna anzalna fil qadr, baru selesai sampai ayat terakhir usapkan sampai ke punggungnya, itu tiap hari insya Allah terjaga dari zina. Kita nggak bisa Pak jaga anak dari pergaulan, apalagi yang di luar kota. Paling telepon, ya apa nak, sehat, sholat, padahal di kafe juga yang tahu. Sholat, udah sholat Pak, padahal di kafe dia. Siapa yang tahu? Yang penting duit lancar. Orang tua sekarang terlalu percaya. Anak sekarang pinternya bahkan bisa bunggulin orang tua, saking pinternya. Ini yang seperti itu kita serahkan kepada Allah yang maha menjaga. Yang maha menjaga ya Hafid. Al-Hafid, Al-Hafid itu nama Allah. Di antaranya adalah sering-sering bacai Al-Qadr. Sudah besar Ustaz, nggak mau dia, mau tidur bacain. Dia tidur bacain inna anzalna qadr. Itu tidak, kata ulama para salaf mengatakan insya Allah anak itu terjaga dari perzinahan. Sekarang ya Allah tidak tahu lagi, tidak bisa kita oh ini masya Allah saat anaknya baik di rumah, loh justru yang baik-baik ini repot Pak. Yang baik-baik ini kadang-kadang kalau tidak kita benar-benar Allah ya bahaya. Banyak kasus umur masih di bawah 20 tahun kena HIV, banyak kasus. Berarti kasusnya itu waktu SMP, karena kali ketahuan HIV itu 3 tahun setelah hubungan loh ya. Ketahuan orang itu kena HIV itu 3 tahun atau 2 tahun setelah dia hubungan yang parah itu berganti-ganti, itu setelah itu 3 tahun setelahnya baru ketahuan. Itu yang repot di situ ya. Sehingga hati-hati. Dan itu penyakit, memang penyakit adab gitu. Tapi jangan kita langsung menvonis oh ini agak baik, bisa jadi itu karena keturunan suaminya. Ini perempuan baik tapi suaminya senang jajan di luar, akhirnya kena istrinya. Jadi jangan langsung disalahkan berarti perempuan ini nggak baik. Nah, bisa jadi ya dia dibawa karena pengaruh daripada pasangannya, naudzubillah. Nah seperti itu ya. Iya. Waalaikumsalam. Seorang janda ditinggal suaminya meninggal dunia. Yaitu nikah sudah beberapa tahun nikah. Istrinya ini dapat harta warisan, beli sepeda motor baru, beli macam-macam. Tidak ada kabar, tidak ada izin. Suaminya tadi membawa sepeda lari keluar dari Kalimantan, memang bukan orang Kalimantan. Sudah bertahun-tahun ditunggu-tunggu tidak ada datang. Jadi istrinya lagi nikah lagi sekarang. Yang istrinya nikah lagi. Iya. Yang suaminya itu kabur membawa harta warisan dari Berarti ini ada dua kasus ya. Yang ditanyakan itu berarti ini masih status istri orang kemudian menikah. Ini menikahnya siri apa enggak? Ya, siri agak repot. Itu yang tanggung jawab yang menikahkan itu. Karena apa tadi, seorang suami ya, contoh sumpama ya kayak korban tsunami itu hilang, suaminya mana? Enggak tahu Ustaz, hidup apa sudah wafat, pokoknya habis kena tsunami itu langsung nggak ada gitu aja. Itu kalau belum dipastikan wafatnya maka belum status cerai, belum iddah.
Habis iddah baru dia boleh menikah. Nah, terus yang menentukan siapa nanti? Itu hakim yang menentukan. Tapi tadi hendaknya nikahnya nikah negara. Nah, tapi kalau sudah seperti itu, maka nikahnya nggak sah dia. Terus sekarang sudah bertahun-tahun Ustaz, pisah, wajib pisah karena dia belum berstatus seorang yang bukan istri orang, dia istri orang sekarang statusnya. Jadi sini harus dijelaskan ke dia, ya. Ingat kasus seperti ini banyak, karena tadi kadang-kadang sama-sama perantauan, ya sudah ketemu di sharing, cinta sharing sudah akhirnya. Ini nikah akhirnya, bukan nikah sharing jadinya. Nah, kalau hukumnya seperti itu hati-hati, ya. Yang dirugikan yang perempuan. Yang perempuan, sehingga perempuan jangan mau kalau siri, sebab kedepannya repot. Kalau dia memang serius untuk menjalin hubungan yang halal, suruh dengan catatan negara. Nah, kedepannya kalau ada apa-apa enak ngurusnya, ya, enak ngurusnya, karena kita nggak tahu namanya orang, ya, macam-macam. Hari ini cinta, besok tidak tahu kayak apa. Sehingga dalam hal ini harus kita tahu itu kepada perempuannya, bahwasanya Anda masih status istri orang. Kalau dia bisa menghubungi suami yang dulu, minta cerai, walaupun dia minta sesuatu, kasihkan aja demi keselamatan dia yang perempuan. Tidak apa-apa. Oh, dia minta ini, Ustaz, kasihkan. Kalau mampu, kasihkan sudah. Karena tadi salah dia di awal-awal kok dia mau dinikah siri. Saya nggak mengatakan nikah siri batal, tidak sah nikah siri itu. Cuman untuk zaman sekarang dia nggak punya kekuatan hukum yang perempuan. Kalau laki gampang aja, dia habis nikah sini nikah di sana luar aman aja. Laki-laki. Kalau perempuan sulit. Nah, sini pentingnya, ya. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan dan terjaga kita, keluarga kita, anak cucu kita daripada perzinahan, daripada pergaulan-pergaulan bebas, daripada tipu daya syaitan dan fitnah akhir zaman. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أنقياء لما نهضى بالخير فقول شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.